Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau beribadah, tetapi sebelumnya kakak mau memberitahu tata cara ibadah untuk minggu hari ini. Yang pertama itu siapkan Alkitabnya. Oke, yang belum siapkan Alkitab, coba ambil Alkitabnya dulu. Lalu yang kedua, buku catatannya untuk yang pertama dan pra-remaja. Yang ketiga, tentunya kalau kita mau bertemu dengan Tuhan harus berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, adik-adik harus mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga. Dan jangan lupa duduk yang manis, tidak sampai tidur-tiduran ya adik-adik. Dan yang terakhir itu, untuk minggu hari ini kita sudah mulai mengumpulkan persembahan. Untuk persembahannya bisa adik-adik celeng atau dikasih ke orang tua untuk dibawa orang tua nanti pada hari Minggu. Oke, sekian tata tertib ibadah pada minggu hari ini. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hari ini kita mau masuk ibadah hari Minggu ini. Kita angkat satu lagu pujian, Bapakku Datang Padamu. adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri.
Kita nyanyi satu lagu pujian, Matahari Bersinar Terang. Tapi kayaknya masih pada kurang semangat nih. Oke, kita angkat satu lagu pujian lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan saja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan Dasatita, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengar. Anak sekolah minggu dengar-dengar, guru orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik nanti masuk surga, terima upahnya. Selamat mendengarkan adik-adik. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan,
jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Baik, adik-adik sudah mendengarkan dasar titah. Semoga apa yang didengar bisa dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan kembali. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giralah, haleluya. Oh giralah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Oke, masih kurang semangat nih, kayaknya masih ada yang lusuh-lusuh, masih yang cuma begini-begini doang. Oke, kita mau angkat pujian lagi. Kita angkat satu lagu pujian. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah
duduk, siapkan hati adik-adik, telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, mari masuk. Berkati adik-adik, jamah hati, pikiran dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Begitu juga kepada abang dan kakak sekolah minggu, kiranya berkati mereka selalu Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kakak Riris minta supaya adik-adik duduk yang rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya, bawa alat tulisnya, bawa buku tulisnya, supaya ketika Kakak Riris menyampaikan firman Tuhan, adik-adik boleh dapat mencatat. Dan besok-besok adik-adik bisa melihat kembali materi-materi minggu lalu. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian melayani lebih sungguh. 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani 12 ayat 28b. Sekali lagi ya, Ibrani 12 ayat 28b. Nyarinya di perjanjian lama apa baru? Perjanjian baru. Kalau kalian
di perjanjian lama nggak akan ketemu. Ibrani 12 ayat 28b kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, 2 minggu lalu pasti adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu yang lainnya mengenai ibadah. Ya kan? Kira-kira tema minggu ini apa? Ya, tema minggu ini adalah sikap ketika kita beribadah. Biasanya kita itu kalau beribadah untuk apa sih? Ya, kita beribadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Atas apa kita mengucap syukur? Atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu memberi kasih-Nya untuk kita. Ketika kita beribadah, sikap bagaimana yang baik untuk menghadap Tuhan? Pertama yang harus adik-adik ketahui itu adalah kepada siapa kita beribadah, siapa yang kita layani. Yang kita layani adalah Tuhan. Berarti kalau kita mau bertemu dengan Tuhan atau kita mau melayani Tuhan, sikap kita harus baik. Contohnya, mungkin kita sudah masuk 1 tahun lebih pandemi corona yang menyebabkan kita tidak bisa saling bertatap muka, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan secara langsung atau tidak bisa bernyanyi secara langsung. Nah, biasanya kakak dan abang sekolah minggu, kalau kita mau firman Tuhan pasti ada di media online. Ya kan, seperti ini sekarang. Kira-kira adik-adik di rumah sikap ibadah adik-adik gimana ya? Apakah waktu kalian dengerin kakak abang sekolah minggunya menyampaikan firman Tuhan ada yang tidur, terus ada yang cubit kanan cubit kiri, atau ada yang main handphone mamanya dipakai? Ada seperti itu? Kalau ada, itu tidak boleh dilakukan. Karena ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, kita harus taat dan sopan serta takut. Artinya, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, sikap kita tuh harus baik. Sama kayak ke sekolah. Kalau ke sekolah, kalau ketemu bu guru, peraturan sekolah kalian pasti kan ada yang bajunya dimasukin, rambutnya harus rapi, bahkan kukunya harus pendek. Ke sekolah aja kalian harus rapi. Bagaimana kita mau beribadah kepada Tuhan? Ya kan? Di sekolah, ketika kalian masuk, kalian mendengarkan materi dengan baik, mendengarkan pelajaran dengan baik, di bangku duduk yang rapi. Masa ketika mendengarkan firman Tuhan lewat video YouTube, kalian ada yang tiduran, terus ada yang main game? Nah, itu nggak boleh. Kalian harus duduk yang manis, yang rapi, pasang telinga kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Makanya tadi kakak disampaikan, jangan lupa bawa Alkitab atau alat tulis, gunanya supaya kalian dapat mencatat firman Tuhan hari ini dengan baik. Kira-kira adik-adik tahu gak sih apa arti ibadah? Ayo. Ibadah itu dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani itu adalah avoda, yang berarti servis atau pelayanan, sama lagu pembuka kita tadi, melayani dengan tulus. Namanya avoda. Boleh dicatat adik-adik ya. Di sini boleh kita lihat, di dalam ibadah Kristen, ibadah dalam Kristen adalah suatu ungkapan rasa hormat, pujian, syukur, serta sukacita kepada Tuhan. Sehingga dari adanya ibadah itu, kita telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Tadi yang Kak Aris bilang, ketika kita ibadah, kita berdoa, itu sama aja kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Makanya ketika kita melakukan ibadah, kita tidak boleh sembarangan. Harus dengan taat, hormat, dan takut. Karena sesungguhnya ketika kita beribadah, kita itu sedang melayani Tuhan. Tadi yang dari awal Kak Aris bilang, kepada siapa kita mau beribadah? Kepada Tuhan. Maka sikap kita harus yang taat, yang sopan, dan yang takut. Apalagi zaman pandemi gini ya, mungkin adik-adik tidak terlalu biasa mendengarkan firman Tuhan lewat dari online, tapi
bagaimana caranya adik-adik boleh sama-sama untuk memahami situasi ini dengan cara ketika kakak dan abangnya membagikan link untuk video online, pengajaran online, adik-adik boleh mengikutinya dengan baik. Misalnya nih, ibadah sekolah minggu kan sekarang mulainya pukul 8. Berarti sebelum pukul 8 adik-adik harus sudah bangun, mandi, makan, terus sisiran yang rapi, pakai baju yang rapi, baru ikut sekolah minggu. Bukan berarti ketika kita nggak bertemu, adik-adik habis bangun tidur langsung ikut ibadah, belum mandi. Nah kan, jadi adik-adik kalau misalnya mau mengikuti ibadah, sebisa mungkin berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan ibadah, yang harus dipersiapkan paling utama adalah hati. Kenapa hati? Karena kalau adik-adik bersungut-sungut dalam ibadah, yang ada nanti adik-adik nggak konsentrasi di dalam ibadah. Nah, biasanya di ibadah itu kan ada kakak dan abang sekolah minggunya, seperti Kakak Riri sekarang yang sedang memberitakan firman Tuhan. Adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Biasanya kalau kita bertemu secara langsung nih, kita nyanyi-nyanyi di gereja, kakak kan suka marah tuh sama adik-adik, karena adik-adik suka berisik, karena adik-adik suka cubit kanan, cubit kiri. Kalian harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Kalau disuruh diam, ya harus diam. Disuruh nyanyi, harus nyanyi. Disuruh mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi, sikap yang harus kita miliki saat beribadah kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, berdoa dengan ketulusan. Artinya, ketika kalian berdoa, kalian harus benar-benar tulus. Yang namanya ibadah itu harus tulus dan ikhlas. Kalian gak boleh namanya berdoa saat ada kebencian di dalam hati kalian, tuh gak boleh. Karena kita harus berdoa dengan tulus. Yang kedua, berpenampilan sopan dan sederhana. Itu harus adik-adik ya. Ke sekolah aja kalian bisa rapi ketemu bu guru. Masa mau bertemu dengan Tuhan kalian gak rapi? Gak boleh kayak gitu ya. Karena ya mungkin kakak gak melihat nih persiapan kalian di rumah untuk mendengarkan sekolah minggu bagaimana, tapi kan Tuhan melihat. Makanya sebisa mungkin ketika kita mau beribadah, kita harus berpenampilan sopan dan sederhana. Yang ketiga, berdiam diri dan patuh dalam menerima ajaran. Ketika kakak sekolah minggunya sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu mengenai firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan dengan baik, supaya firman Tuhan itu nggak hanya didengar, tapi dilakukan. Nah, biasanya apa aja sih yang kita lakukan dalam ibadah? Ada puji-pujian, nyanyi-nyanyi kan, ada berdoa, terus mendengarkan firman Tuhan sampai ke penutup. Nah, di dalam ibadah ini, 4 rangkaian ini adik-adik harus serius, harus taat, takut, dan sopan. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan. Mungkin karena kita lagi media online, persembahannya nggak bisa dikasih secara langsung, tapi adik-adik bisa membuat celengan atau membeli celengan. Nanti uang persembahannya adik-adik boleh masukin ke situ, ke dalam celengan itu. Atau adik-adik bisa memberikan persembahan itu kepada orang tua adik-adik untuk disampaikan ke gereja, karena itu juga salah satu bentuk ibadah penyampaian kita untuk mengucap syukur. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah ketika kita mau beribadah, kita harus beribadah dengan baik, harus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan harus takut, sopan saat ibadah. Untuk ayat hafalannya itu diambil dari Ibrani 10 ayat 22. Ayat hafalannya Ibrani 10 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sekali lagi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh,
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu ayat hafalannya. Kakak Riris harap kalian bisa menghafal dengan baik. Sekarang kita mau selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat dan penyataan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk ibadah kepadamu ya Bapa, sehingga Engkau boleh menerima segala pujian yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berkati kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan maut sekalipun. Kami sudah berdoa dalam ucap syukur, tidak kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday, God bless you. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang diberikan oleh abang dan kakak sekolah minggu kiranya didengar dengan baik, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik silakan persiapkan persembahannya. Kita angkat lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan, kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa penutup. Lipat tangan adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal tadi, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati adik-adik yang mau mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang diberikan oleh abang dan kakak sekolah minggu kepada adik-adik sekolah minggu bisa menjadi cerita bagi hidupnya Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini kami juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Bapa yang dalam masa studinya Bapa, kiranya mungkin mereka ada kesulitan Tuhan karena belajar online ya Tuhan. Kiranya berkati mereka Tuhan, berkati mereka selalu agar mereka dapat mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan apapun yang diberikan gurunya dengan baik ya Tuhan. Itu juga Tuhan dengan orang tua kami, kiranya berkati mereka Bapa yang mungkin bekerja di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya memberi mereka kesehatan selalu Tuhan agar terhindar dari COVID-19. Bapa yang baik, kami juga tidak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan yang masih terus ya Bapa melawan COVID-19. Kiranya Engkau cepat lalukan Tuhan COVID-19
COVID-19 ya Bapak di Indonesia, agar kami Bapak dapat melakukan aktivitas kami seperti dulu, melakukan gereja dan ke gereja-Mu ya Tuhan seperti dulu, bertemu dengan saudara seiman kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami ya Bapa layak menjadi anak-anak-Mu dan menjadi nyalo berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa